Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Saputra, calon guru penggerak angkatan 6. Nilai dan peran guru penggerak pada modul 1 dan 2. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Inah Edi Imawan, dan juga pengajar praktik saya, yaitu Pak Yustiandi, yang sudah memberikan inspirasi bagi saya selama ini. Oke. Yang pertama adalah bagaimana diri di masa depan sebagai guru penggerak 3 tahun ke depan ya. Ini adalah 3 tahun ke depan. Oke. Pada dasarnya nilai-nilai guru penggerak itu ada 5: berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Nah, kita akan buka satu persatu. Berpihak pada murid. Nah, menjadi pemimpin pelajaran dengan berpusat pada mendidik, menyediakan proses pembelajaran nyaman dan kreatif, mewujudkan kepemimpinan murid sebagai fasilitator, menemukan potensi murid dengan tujuan mencetak profil pelajar Pancasila, lalu menuntun murid menemukan potensi dalam diri murid. Proses pembelajaran menarik dan sesuai kodrat keadaan, dan tentunya berpihak pada murid. Nah, itu adalah peran yang sudah ada di 3 tahun ke depan. Oke, selanjutnya adalah, ini berpihak pada murid. Yang pertama adalah tempat belajar yang nyaman. Sebagai fasilitator murid, murid berhak mendapatkan tempat nyaman pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pemimpin pembelajaran, membuat pembelajaran yang menarik. Ice breaking seru itu harus ada. Di selang pembelajaran harus ada kebahagiaan di kelas, sehingga kebahagiaan itu tumbuh di dalam diri murid. Selanjutnya adalah budi pekerti. Salam, sapa, senyum. Nah, program Kapten Sehari juga mewujudkan kepemimpinan pada murid, sopan kepada guru dan sopan sesama teman. Banyak budi pekerti yang harus kita tanam, namun kita harus sesuaikan dengan kodrat keadaan murid juga ya. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, berani mampu ikut andil dalam peran aksi nyata dalam pergerakan ke arah yang lebih baik. Saya senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan pedoman diri, terus belajar sepanjang hayat. Termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah atau pihak lain. Nah, di sini kita harus ada niat di dalam hati ketika ingin ada pelatihan-pelatihan tanpa ada dorongan dari yang lain. Selanjutnya, mandiri di sini ada rancangan pelaksanaan evaluasi secara mandiri. Nah, rancangan di sini mandiri merancang pembelajaran dengan kodrat keadaan yang ada dan melaksanakan dengan baik. Selanjutnya, evaluasi demi kebaikan di masa depan. Selanjutnya adalah aktif pelatihan. Nah, semangat nih, kita sebagai guru kita harus aktif dalam mengambil pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi diri. Next, reflektif. Nilai yang paling penting, nilai yang bisa mengupgrade kemampuan dan potensi kita di dunia pendidikan. Pendidik harus berpikir terbuka dan masukkan saran yang kita terima. Nah, untuk mengembangkan pribadi kita dengan mengevaluasi diri, membuat kita cepat berkembang dalam segala sisi dengan berkelanjutan, membuat kita memperbaiki diri lagi untuk di masa depan. Nah, reflektif ini penting ya sebagai pendidik, jadi kita lebih open minded gitu pemikirannya. Berikutnya adalah kolaboratif. Nah, pendidik juga harus tuh berkolaboratif karena 3 tahun ke depan jika saya lulus di guru penggerak, udah pasti saya harus bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, TU, komite, orang tua, dan terutama kita harus berkolaborasi juga dengan siswa demi memudahkan kita dalam mengembangkan proses pembelajaran yang ada di sekolahan kita. Nah, ada 3 nih, kolaborasi dengan siswa, kolaborasi dengan guru sejawat dan kepala sekolah, kolaborasi dengan orang tua. Nah, kolaborasi dengan siswa ada seperti imtak dan lain-lainnya lah, seperti acara kelas, dan tadi ada serbu ya. Serbu itu adalah Senin dan Rabu. Nah, biasanya saya untuk meningkatkan kolaborasi saya dengan siswa itu ada banyak acara sih ya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan guru sejawat dan kepala sekolah. Nah, kita saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain sehingga tumbuh semangat memajukan pendidikan Indonesia. Yang utama adalah menjadi coach bagi guru lain, menjadi kegiatan hal yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa kita harus melibatkan orang tua juga. Kolaborasi dengan orang tua, memanfaatkan jembatan kasih sayang orang tua.
karena lingkungan itu membentuk budi pekerti sang anak juga. Nah, jika kita memiliki pandangan yang sama tentang pendidikan dan orang tua, kita akan mudah dalam menuntun murid kita. Oke, selanjutnya adalah inovatif. Nah, nilai inovatif harus saya kembangkan setiap waktu, ya. Senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, fleksibilitas, daya lentur, agar nilai inovatif muncul dan diterapkan pantang menyerah, daya lenting, serta jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Nah, di sini kita harus berinovasi. Nah, di sini jika saya sudah menjadi guru penggerak dan 3 tahun ke depan, justru banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya laksanakan, ya. Nah, menyusun media pelajaran interaktif, menyesuaikan kebutuhan materi sesuai keadaan siswa, membuat video pembelajaran yang menyenangkan, dan merancang proyek tepat guna yang menyenangkan. Dan selanjutnya adalah menganalisa kekurangan siswa menjadi peluang untuk maju dalam pendidikan. Nah, di sini ada gambar saya dan anak-anak nih lagi merancang proyek tepat guna, dan saya biasa di lab saya keyboardnya itu ditutup, ya, agar mempermudah siswa untuk pelajari teknik 10 jari. Dan di sini ada tulisan keep your phone. Jadi HP anak-anak selalu saya taruh di box. Ya. Wait, bentar. Izinkan saya minta 3 menit Bapak Ibu fokus ke video ini. Ya, jujur, ini 3 menit kok. Ini 10 tahun di masa depan karir saya. Welcome to the future. Ayo kita mulai. Saya percaya sumber pikiran kita dari otak. Otak berpikir menghasilkan protein. Di masa depan, sekolah saya tiada kantin. Yang ada bank protein, di mana siswa bebas menikmati makanan dan minuman yang mereka suka. Namun saya sebagai CEO dari sekolah, CEO ya, memastikan semua sudah sesuai karena pada masa depan, saya sudah berkolaborasi dengan mahasiswa ahli gizi di perguruan tinggi. Ya, sudah berkolaborasi dengan ahli gizi. Oke, kolaborasi antar guru akan selalu ada di tiap waktu. Masing-masing dari kita berhak menjadi coach di tiap-tiap bagian dari kegiatan sekolah. Di masa depan, karena kita di jenjang SMK, saya bagi 3 fase dalam kehidupan sekolah, yaitu kelas 10 Merdeka Bergerak, kelas 11 Merdeka Berkepemimpinan, kelas 12 Merdeka Berkarir. Namun disclaimer ya, karena ini sudah 10 tahun guru penggerak, terima kasih ke Bapak Ibu guru SD dan SMP. Kalian luar biasa, karena sudah memupuk budi pekerti yang baik. Jadi kita di SMK tinggal menemukan potensi bakat murid. Lanjut, oke. Di kelas 10, Merdeka Bergerak. Ekstrakurikuler sebagai penggerak, olahraga, rasa, karsa murid. Mereka merdeka bergerak di ekskul manapun, dan mereka merdeka memilih kegiatan. Dan di kelas 10 hanya pengenalan umum saja, sehingga mereka bisa menyalurkan hobi mereka. Lalu di kelas 10 ini, kita tim sekolah seperti HRD, Human Resource Development, fokus membantu murid dalam menemukan potensinya. Tentu saja tim sekolah harus berkolaborasi dengan tim psikologi untuk mengetahui dasar potensi yang ada di dalam murid. Di kelas 10 juga kita harus banyak pengenalan literasi. Yang menarik di masa ini, saya meniadakan bendahara kelas, yang ada akuntan kelas. Tidak ada uang kas, yang ada uang finansial. Murid bebas memilih instrumen keuangan. Tabungan murid bisa membeli reksadana, saham, atau cryptocurrency, agar murid bisa melek finansial dari dini. Di kelas 11, Merdeka Kepemimpinan. Di sini murid wajib memilih sebagai pemimpin diri sendiri. Mereka diajarkan bertanggung jawab atas pilihannya. Mereka memilih, kita membagi 2 grup. 1 industri kreatif, 2 industri manufaktur. Pertama, industri kreatif. Mereka merdeka dalam membuat hal-hal baru yang mereka sukai. Jadi tetap muka di sekolah agak sedikit untuk grup ini, karena proses belajar mereka berbasis project based learning. Lebih banyak mengulik di luar kelas atau sekolah, membuat project, membuat karya, mengulik sendiri, dan berkolaborasi dengan teman sebaya. Industri manufaktur. Murid wajib mengikuti tata tertib seperti di manufaktur. Tentu saja saya berkolaborasi dengan dunia industri manufaktur, dan kita sudah MOU. Jadi mereka yang memiliki industri manufaktur ini sudah tentu siap kerja dan mengikuti kedisiplinan sesuai industri masing-masing. Murid wajib 8 jam atau lebih tatap muka di ruang praktek siswa atau pabrik prototype. Lebih kegiatan fisik, disiplin, dan mental dalam manufaktur. Kelas 12, Merdeka Berkarir. Mewujudkan keteladanan yang nyata, saya adakan seminar sekolah di setiap 2 minggu sekali, mengundang para profesional di bidangnya. Mereka yang profesional harus speak up di depan murid, membuka wawasan murid, dan
Program ini bisa menguatkan jati diri murid dan siap karir di bidangnya saat ini, sehingga mereka bisa merdeka dalam karir dan potensi mereka. Dan kita sebagai sekolah memproduksi murid-murid unggul di bidangnya. Hal semua ini bisa kita lakukan lebih cepat jika kita berkolaborasi. Dan ini juga terwujud semakin cepat jika kita mau selalu reflektif, mau open-minded, mau terbuka dengan kodrat keadaan kita, dan selalu memperbaiki keadaan kita. Mandiri dan terus mengembangkan diri kita sebagai pendidik demi mencerdaskan masa depan bangsa. Semuanya dimulai dari kita sendiri. Oke, sebenarnya dari semua hal yang kita bahas, kuncinya kita sebagai pendidik hanya ingin mengenalkan arti kebahagiaan dan kebanggaan pada diri murid. Meraih karir dan meraih cita-cita, prosesnya itu yang kita nikmati. Kalau kalian setuju dengan pemikiran saya, mohon di-share ya. Mungkin sampai di sini dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Saya Adi Saputra, calon guru penggerak angkatan 6. Terima kasih atas atensi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.